مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Saya diberi judul kajian menjadi manusia cerdas. Pertama yang kita bahas ini adalah manusia. Apa itu manusia? Definisi manusia kata Sokrates. Sokrates ini meninggal 399 tahun sebelum Masehi. Sedangkan sekarang sudah 2020. Jadi Sokrates itu kalau hidup sekarang umurnya 2420 tahun kurang 1 tahun. Sokrates, gurunya para filosof. Kata Sokrates, definisi manusia itu 3. Yang pertama, berkaki 2. Yang kedua, tidak berbulu. Karena kalau bukan kukunya melengkung, itu tidak kata saya. Itu kadang segan dari selama ini. Yang kuku melengkung langsung masuk ke jiwa. Jadi kata Sokrates, ya itu aja manusia itu tadi, berkaki 2, tak berbulu, dan kukunya datar. Jadi dia tak ada menyentuh tentang yang lain. Saya cuma mau menunjukkan begitulah kalau definisinya dibuat oleh manusia itu sendiri, tak lengkap. Tapi kalau definisi manusia menurut Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Kami ciptakan manusia itu dalam bentuk ahsan. Hasan baik, ahsan terbaik, the best. Takwim susunan yang terbaik. Gajah memang baik, kuat, kokoh, tegak, tapi hidungnya panjang kali. Banteng bagus, tapi tidak bisa berdiri kaki 2. Jadi yang paling ahsan di takwim itu dia manusia. Secara fisik, adapun secara mental, zahir dan batin, maka manusia ini adalah dikasih Allah Ta'ala 3. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati. Nah, inilah yang tidak disentuh tadi oleh Sokrates. Sokrates hanya menunjukkan fisik saja, sedangkan yang hati tidak ada disebut. Kira-kira yang membuat air mata menetes itu fisik atau yang tak fisik? Yang membuat air mata menetes itu adalah sesuatu yang tak nampak. Orang bisa menangis. Menangis karena malu, menangis karena sedih, menangis karena senang. Sama-sama menangis. Gimana cara membedakan air mata senang dengan air mata sedih? Ada standarnya. Kalau senang, panasnya sekian derajat Celcius. Tidak ada. Itu hanya bisa dirasakan oleh hati, perasaan manusia. Sesuatu manusia ini terbagi 2. Ada zahir, ada batin. Yang nampak ada zahir. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki zahir, tapi ada batinnya di dalam. Itulah manusia. Jadi kalau begitu definisi Yunani tentang manusia tak lengkap. Karena dia hanya memperhatikan zahirnya saja. Kaki 2, tak berbulu, kuku datar. Tak diperhatikan yang masalah batin, ada perasaan, ada cinta, ada marah, ada benci, ada dongkol, ada ngamuk. Tak. Karena manusia ini ada di dalam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam diri manusia itu ada perasaan, ada jiwa. Aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan batinnya, jiwanya, suci dari hasad,
suci dari dengki, suci dari busuk hati, suci dari marah tak tentu arah, suci dari segala yang merusak. Maka dalam bercermin saat melihat wajah kita diajarkan itu, Allahumma kama hasanta khalqi hasin qulubi. Sebagaimana sudah kau perbaiki bentuk zahir fisikku, maka perbaiki juga lah batinku. Makanya saat Idul Fitri orang minta dua-duanya, mohon maaf zahir dan batin. Kenapa yang menyebut zahir? Lahir. Mohon maaf zahir dan batin. Saya cuma mau menunjukkan begitu Islam memberikan definisi, sudah jelas bagi kita bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki dua sisi, zahir dan batin. Terkait dengan judul kita, mari kita membentuk manusia yang cerdas. Manusianya dulu. Jadi kalau begitu ibu-ibu, bapak-bapak, bentuklah mereka ini, anak-anak ini yang manusia. Pendidikannya adalah pendidikan yang memanusiakan. Karena ada pendidikan yang zahirnya aja. Kalau kita tonton TV itu dari jam 6 sore, jam 6 pagi ini tonton sampai jam 6 sore nanti, sampai jam 6 besok pagi, itu yang paling banyak disentuhnya zahir atau batin? Zahir. Tontonlah iklan-iklan dari mulai ujung kumis retak-retak sampai ke topi, sampai ke jahitan. Ustaz pemerhati iklan juga. Semua itu zahir. Zahir itu semua. Dari mulai kutek, lipstick, semua yang ada zahir sudah diciptakan Allah ditutup. Kuku sudah bagus-bagus putih, ditutup pakai hitam. Sehingga tak nampak mana kuku, mana daki. Alis sudah bagus-bagus diciptakan Allah SWT, ayo tambah-tambah. Yang ini ditambah ke sini, yang ini ditambah ke sini. Macam-macam. Sudah ada diciptakan Allah fi ahsani taqwim. Disuntik-suntikkan pula silikon benar, darah ditambah, hidup ditambah, main dan kemarin. Rupanya karena silikon itu plastik, jadi darah itu tidak bisa berinteraksi dengan dia. Akhirnya darah itu kalah dan membusuk. Darah kalau sudah membusuk berubah menjadi nanah, nanah lagi dong ini. Kata dokter kulit, spesialis kulit ini hidupnya mesti dipotong, Pak. Berapa banyak? Cobalah ketik di Google itu operasi plastik yang gagal. Yang berhasilnya membayangkan hidup mau dipotong sama dagu dipotong tak jadi. Ada pengobatan alternatif, sedot lintah. Digantungkanlah lintah 3 ekor untuk menyedot nanah tadi. Biasanya kami kalau udah masuk ke suku pedalaman Talang Mama, itu kalau udah melekat lintah sama pacar, tak mau lepas. Ini asal dilengketkan lintah jatuh. Kata lintah itu asam kali. Ini gara-gara fisik. Akhirnya ditambah tumit sepatu sampai 15 cm. Begini tinggi. Dia yang berjalan, kita yang hidup. Ustaz tahu, maka warna berkurang, warna rambut berkurang. Tapi dia tak siap tua, akhirnya dicat. Memang hitam, tapi sudah itu pangkalnya rambut. Tak siap. Maka kita didik anak-anak kita yang siap. Perempuan memang ditakdirkan dia macam bunga. Tak pula ada yang berbunga. Oh ya, kamu jadi contoh.
Dan tabiat bunga itu kalau dia sudah kembang, mekar, layu, mati. Akhirnya kita terima saja itu sunatullah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kejadiannya macam sedia kala. Kita terima aja. Tak usah takut tua, tak usah takut sakit, tak usah takut mati. Memangnya kalau kita takut mati, tak mati. Aku takut kali mati, Pak Ustaz. Tak usah takut, kau mati juga. Kalau dengan takut mati, tak mati, saya orang paling takut. Tapi saya takut. Kemana-mana ini pergi saya. Semua kendaraan sudah saya coba. Dari mulai sepeda hotel, sampai motor, sampai trail, sudah saya coba. Tak mati mas. Jadi kalau tak mati, insya Allah tidak. Inilah kita ajarkan ke anak-anak kita ini, jangan terlalu mementingkan fisik. Tapi fisik itu penting. Jangan gara-gara ceramah saya ini dipotong, tak ditonton sampai selesai. Besok pas masuk tatap muka, semua anak azhar Sukabumi tak ada mandi pagi. Ditanya Ustaz Qurtubi, kau kenapa tak mandi? Kita yang selalu mementingkan fisik. Ustaz yang qul al-muhim huwa al-qalb fi as-sudur, Allah la yadullu ila ajsam. Lazim tawazun. Dia paham bahasa Indonesia. Dia cuma menunjukkan saya hebat. Jadi yang mahal itu paham. Syekh Ahmad As-Safandi, istrinya orang Sukabumi. Awak aja bolak-balik ke Jawa Barat tak dapat apa. Bisa bahasa Indonesia. Cuman saya mau menunjukkan saya bisa bahasa Arab. Jadi bagaimana kita didik anak-anak kita ini, jangan hanya mementingkan fisik. Kasih kamar sendirian, fisik. Dalam kamar ada TV besar, fisik. Saking besarnya TV di kamar tuh, kalau nonton bola, bulu kaki pemain bola, macam batang-batang sawit. Pentingkan besar TV. Punya mobil pribadi, punya motor, punya gadget. Gadget anak itu limited. Di dunia ini cuma dua. Satu di Los Angeles, satu di Pekanbaru. Saking canggihnya, ngidupkannya pun tak tahu. Pak tadi telepon ke Amerika. How are you, Mr. Mechanic? How we on this gadget? Bagaimana kami menghidupkan gadget ini? Kata dia, may you call? What do you mean? Kau tinggal kartu aja hidupkan gadget. Yang canggih, limited gadget, tapi ternyata itu menyesatkan. Dikasih dia kamar sendiri, dia berbuat maksiat dan dosa. Dikasih dia motor mobil sendiri, pasangnya kaca hitam 100%, dibawanya segala macam perbuatan maksiat. Dikasih dia gadget, akhirnya dia hanya melupakan sholat, lupa makan, lupa kawan, lupa emak, lupa ayah, lupa sekolah, lupa guru. Tolonglah Ustaz Somad, anakku ini tak sadar siang, tak sadar malam. Jin apa mengganggu? Game online Ustaz. Tolong Ustaz ruqyah dulu. Dia bilang saya belum lama belajar doa-doa ruqyah. Belum ada lagi doa ruqyah gadget. Yang ada itu a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaithanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. Kata Allahumma inna na'udzubika min gadget. Anak saya ini Pak Ustaz pagi handphone, siang handphone, malam handphone, pagi handphone, tidak sekolah, tidak makan, tidak mandi, kamar sudah payah kami bedakan ke kamar dia kandang kambing.
Yang ngasih handphone siapa Pak? Saya. Yang membelikan pakai? Saya juga. Yang membiarkan diri di kamar itu sendiri? Saya. Sekarang sudah jadi hidup ini siapa salah? Ustaz. Ini orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sesungguhnya memasukkan anak ke sekolah full day dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, setelah habis energi dia di sekolah dengan menghafal, dengan belajar, dengan sholat, dengan zikir, dengan muhasabah, lalu setelah pulang dia sudah kehabisan tenaga, dia tertidur lelah, tak sempat nonton TV, tak sempat main handphone. Itu adalah salah satu bentuk kasih sayang. Apa beda Ustaz belajar di Pekanbaru, di Air Molek, Indragiri Hulu dengan di Kairo, dengan di Maroko, dengan di Sudan? Sama aja. Quran di Pekanbaru 30 juz, bukan di Maroko itu 32. Hadis di Pekanbaru Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di Maroko, di Sudan itu juga. Jadi sesungguhnya jauh-jauh belajar itu apa? Belajar bagaimana cara hidup. Bagaimana cara anak-anak kita ini bisa hidup sesudah kita mati, nanti dia bisa hidup. Bukan yang saya maksud hidup sekedar hidup. Kalau cuma hidup, ayam hidup. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau menjadi manusia. Bukan hadis. Dapat saya dari guru kuasa. Anak-anak Al-Azhar Bahudi sudah sampai pada level bisa merasakan sakit orang lain. Dari mana Ustaz tahu? 42 juta sumbangannya guys. Bisa dia sisihkan duit jajannya demi untuk beras yatim fakir miskin. Dia tak sanggup untuk mengantarkan itu langsung, diserahkannya ke Yayasan Tabung Wakaf Rumah. Nanti penyerahannya setiap bulan. Penyerahan santunan oleh Yayasan Tabung Wakaf Rumah diserahkan langsung oleh Ustaz Abdul Somad ke fakir miskin. Alhamdulillah. Apa kata orang di komen Instagram? Semoga Ustaz banyak umur ya, berkah ya, nomor 1 penolong fakir miskin. Dia tak tahu itu duit anak-anak Azhar sebagainya. Mereka tak tampil ke depan. Mereka tidak nampak di upload, tapi mereka mampu menyisihkan. Mudah-mudahan itu adalah keberhasilan guru-guru dan bapak ibu sekalian. Itulah yang tak bisa dibayar dengan duit ini. Karena ada orang tua menganggap guru itu adalah karyawan perusahaan. Yang lebih fatalnya lagi dianggapnya guru itu karyawan laundry. Pakaian kotor masuk laundry, keluar bersih. Anakmu bukan pakaian kotor, dan guru bukan karyawan laundry tukang mesin cuci. Mereka adalah orang yang sebetulnya menolong kita. Aslinya yang mendidik anak kita itu siapa? Kita atau guru? Kita mendidik anak kita, tapi kita tak sanggup. Saya tak sanggup mendidik anak saya menghafal amma yatasa'alun. Tak sanggup. Nah, baca Al-Fatihah tak mampu gitu. Tapi pas gurunya mengajarkan amma yatasa'alun sampai ujung hafal dia. Menetes air mata saya. Kok bisa guru-guru kau di TK itu mengajarkan Muhammad Tasa'alun bisa hafal 30. Saya diundang ke TK di Jalan Harapan Raya. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Abdul Somad LCM A1 dari Al-Azhar Kairo, S2 dari Maroko. Satu pun tak ada anak TK yang peduli. Bisa pula guru TK ini mengajar anak saya hafal juz 29, hafal juz 30. Hebat tak mereka? Hebat. Tapi itu jarang saya ceritakan. Maksudnya kalau saya ceritakan, nampak betul tak hebat saya. Jangan katakan kampung
kampak itu tajam. Tak selamanya kampak itu tajam. Buktinya kampak tak bisa mencukur bulu ketiak. Tapi jangan kau katakan silet itu tumpul, karena dia tak bisa memotong batang kelapa. Itu dapat dari update status Instagram. Ustaz banyak medsos. Gimana tak banyak? Follower saya aja udah 4, berapa sekarang? Yang baru, jangan ulang dulu. Itu yang baru dari Instagram yang baru, yang lama 9 juta. Tapi sampai sekarang saya tak pernah mengupdate follower saya. Karena saya tak tahu passwordnya. Yang membuat Instagram yang 9 juta itu dulu, yang membuat ada orang ini. Jadi dulu. Jadi banyak yang berikutnya yang tangkap. Jadi yang berikutnya. Nanti ya bisa. Jadi anak kita ini dididik. Ada penyakit berbahaya bagi anak yang dibesarkan nenek. Apa bahayanya? Tak pandai mengikat tali sepatu. Anak yang dibesarkan nenek, penyakitnya tak pandai mengikat tali. Kenapa? Ketika dia mau sekolah, baru kakinya masuk ke sepatu, udah diikatkan nenek. Baru mau makan, belum sempat bilang pisang lagi dia, baru udah disuapkan. Baru bilang udah disuapkan kita. Bukan pisang nenek, aku mau pipis. Begitu nenekku mati, dia tak sanggup menjalani hidup. Anak SD bunuh diri karena tak sanggup jawab ujian. Kenapa? Mentalnya tak siap. Jadi jangan sangka bahwa generasi kita ini siap karena kita siapkan. Nah, kau jangan takut hidup. Sawit sudah 100 hektar. Bukan masalah modalnya. Dia tak sanggup menjalani hidup karena mentalnya tak kuat. Di sini dia diajarkan. Dulu saya pembekalan di sini kalau mau ujian malam muhasabah di sini. Datanglah bapak-bapak, ibu-ibu ikut muhasabah. Dia datang. Ya Allah, luluskan anak kami. Buat menangis omak ya. Dididik mereka mati. Nanti setelah tamat kau SMP, SMA, silakan terbang kau sejauh mata memandang. Kau akan dapat beasiswa dari Harvard University, dari McGill University, dari Cambridge University. Otakmu Inggris, Kanada, Amerika, tapi hatimu tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan itu, orang lain suka libur tak mau sekolah. Begitu diadakan survei, permintaan request 80% anak SMA Al-Azhar sekolah mau. Itu 80%. 80%. Berpenghasilan siapa itu? Berpenghasilan emak, bapaknya di rumah. Oh pergilah sekolah emak aku. Bukan tak sayang. Dulu saya waktu sampai di Kairo itu sempat juga terpikir saya, jangan tak sayang ayah sama emak. Sampai hatilah dia mencampakkan buah di utara. Bertetangga sama Fir'aun. Kiri Fir'aun, Qarun kanan. Tangguh. Malah Nabi Musa dan nyebrang waktu itu. Nabi Musa tak ada lagi di Mesir. Tinggal Qarun sama Fir'aun. Fir'aun di Tahrir Square, Qarun di salah satu provinsi. Ada di situ Buhairah Qarun.
danau tempat tenggelamnya Paus. Ketat Al-Azhar tuh. Masuk ke ruang kelas tak boleh bawa kertas, hanya pena satu lembar. Kan boleh bawa pena. Datang kawan saya, begitu dibagi kertas soal, dapat kertas soal, dibacanya soal itu. Begitu dibacanya soal, takut dia lupa jawabannya. Pas ingat, ditulisnya di belakang. Tulisnya di belakang cepat-cepat sebelum kertas jawaban datang. Begitu kertas jawaban datang, disalinnya dari situ kertas jawaban. Tangkap deforestasi, setahun hilang bisa. Dan main-main tapi dirasa. Ini cuma mau ceritanya bukan usah kaleng-kaleng. Ya, serius belajar. Mata kuliah 14. Hafalan Quran 2 juz 1 tahun kali 4 8. Mata kuliah 14. Kalau tak lulus 3 mata kuliah putus beasiswa 25%. Tak lulus 2 kali putus 50%. Tak naik tingkat 3 kali deh. Tak ada tiket usir dari asrama, buat rakit menghanyut dari meja ke meja. Kami dididik keras. Tegak saya di antara Giza dengan Kairo. Ini Giza, ini Kairo, jembatan di tengah. Tegak. Tengok sungai ini. Ini kalau tak naik tingkat terjun. Dididik untuk jauh, dekat orang tua. Tapi kalau saya dulu masih mengajar di kampus, saya tanya itu, kau udah semester berapa? Semester berapa? Semester 14 Pak, elok kau balik kampung. Dosen kau orang Indonesia, bukunya bahasa Indonesia, tinggal di Indonesia, bisa pula kuliah 14 semester. Bagus kau balik kampung nanam sawit, nanam kotak, jelas hasilnya. Menghabiskan duit. Oh, kampus naik motor, gaya kau main lagi. Asal habis duit, mah. Kan tidak ada. Jadi mereka menjadi anak-anak yang siap dengan segala keadaan. Mana Bapak Ibu? Siap? Tak siap punya. Tapi bukan berarti saya suruh kita menyiksa anak-anak kita. Tidak boleh kita siksa mereka, tapi kasih sayang yang pada tempatnya. Setengah jam. Tadi saya mulai jam 9, sekarang jam 9.30 habis satu judul manusia. Sekarang cerdas. Bahasa Inggrisnya smart. Bahasa Arabnya soman. Smart. Basic. Jawabnya pula bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Nah, sekarang kita sudah jelas tadi manusia ada zahir ada batin. Sekarang bagaimana kita didik dia menjadi orang yang cerdas? Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya ini S1, S2, S3 sudah selesai. Cerdas apa tak cerdas? Cerdas. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya dapat beasiswa dari Kanada, McGill. Cerdas apa cerdas? Cerdas. Tapi Bapak Ibu ingat tak berita S1, S2, S3 di Inggris, Master, PhD, tapi ternyata tertangkap karena memperkosa laki-laki terbanyak di Inggris. Mesti kan? Menunjukkan kecerdasan otak tidak sinkron dengan kecerdasan. Maka ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual. Ada orang cerdas otaknya. S1, S2, S3, bisnismen, karir, hebat. Pas ditanya, kok kenapa tak punya anak? Kok kenapa tak berkeluarga? Menikah dengan perempuan itu biasa, menikah dengan laki-laki luar biasa. Rupanya dia kena sakit mental. Inilah yang sedang mereka perjuangkan sekarang. Dulu WHO, World Health Organization,
Lembaga Kesehatan Dunia menyatakan bahwa LGBT itu adalah penyakit LGBT itu. Sekarang mereka mau perjuangkan bahwa LGBT itu adalah given, pemberian Tuhan. Kalau kau diciptakan laki-laki, kau diciptakan perempuan, Eke juga pemberian. Kalau nanti pas mengupload dan potongnya itu, potong. Wah, aku takut nanti di copy orang. Ya? Live. Kira-kira orang yang korupsi itu orang bodoh apa orang cerdas? Cerdas. Cerdas itukah yang kita maksud? Jadi jangan bangga dulu kalau anaknya cerdas. Anak saya cerdas apa? Cerdas menipu, cerdas membohong, cerdas mengakali duit rakyat. Yang dimaksud cerdas kata Nabi adalah al-kayyis. Siapa yang cerdas itu? Mandana nafsahu, bisa ditekannya hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan kalau dia berbuat, dia berpikir kira-kira nanti dapat apa setelah nanti anak-anak ibu tes. Mama mau belikan kamu laptop mahal, harganya 25 juta. Yang ini harganya cuma 10 juta. Isinya begini. Kalau kamu beli yang 10, yang 15 ini bisa untuk bantu pakai miskin, anak yatim, dan untuk apa? Kalau kata dia, beli aja laptop yang 10 mah, yang 15 bagus kita sumbangkan, berhasil. Tapi kalau kata dia, anak yatim itu kita kasih tambah nanti mati. Hidup hanya sekali, pakailah laptop paling mahal kata dia. Tapi yang untuk ini tak bisa lagi dipakai karena soalnya udah bocor. Pakailah jas yang lain. Kalau mau menguji, Ustaz kan ngomong aja gitu. Memang Ustaz dalam kehidupan pribadi Ustaz menerapkan itu, ya. Pergi ke mall, saya tetap pergi ke mall. Saya pergi ke mall, saya naik ke atas, saya tengok harga baju 2 juta. Wow, bergetar sampai jantung kita. Naik saya ke sini, saya tengok. Pas saya turun ke bawah, yang dekat pintu-pintu yang ada kelapa sawit, saya tengok obral 100.000. Saya beli 5. Saya pakai sama rasanya 100.000. Cuci ulang 100.000. Baju saya tak mau. Yang saya pakai ini kasih orang. Banyak padahal baju batik. Baju batik. Terpilih saya lah pula warna hitam. Backgroundnya pula hitam. Itulah tak cerdas saya. Maunya akan datang di kontak ini Ustaz bergrupi kata Ustaz background warna apa? Hitam. Untuk agak putih sedikit. Nanti tolong boleh edit sedikit ya. Takutnya nanti nampak gigi sama mata. Sangka orang pantongin drama. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan didik dia untuk pakai outfit dari sekarang. Lihat saja penampilan kau nak. Kalau kau menjadi orang, kalau kau sudah berprestasi, yang Rolex palsu pun kau pakai dibilang orang asli. Tapi kalau kau tak ada prestasi apa-apa, yang asli pun kau pakai dibilang orang palsu. Saya sekarang, apapun saya pakai ikut orang. Saya pakai topi gini, mirip juga topi orang. Jadi
kita ajarkan mereka tentang makna hidup, bahwa makna hidup sebesar apa kau sudah membahagiakan orang lain. Nah, itulah kau menjadi orang yang paling bahagia. Ibu bawa dia libur ke gunung, bagus. Bawa libur ke danau, mantap. Bawa ke mall, cantik. Tapi makan siang bersama di panti asuhan, the best. Beli nasi bungkus, makan siang. Ajak makan kemana, isikan ke telinganya. واحد بيحمل أبنائه وبناته إلى المول، ما في مشكلة. واحد بيحمل أبنائه وبناته إلى الجبال للمشوار، ما في مشكلة، غير جميل جيد، حاجة حلوة. ولكن واحد منهم أن يحمل أبنائه وبناتهم إلى بيوت الأيتام اليتامى، يقول لأبنائه وبناته يا أيها البنات والبنين هؤلاء الأيتام مات آباؤهم وأمهاتهم، أنا أريد أن أربيهم هكذا. جميل أم جميل؟ bagus. Mantap. Kita didik dia dengan spirit, kita didik dia. Saya kalau berhenti lampu merah, dikasihkan duit. Kenapa mereka suka? Kenapa ada yang minta? Dia jual tisu. Untuk apa dia jual tisu? Dengan itu dia akan sayang pada diri. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Saya ketemu konglomerat orang kaya. Apa kata dia? Anak saya sedang liburan sekolah dari Amerika, Ustaz. Saya suruh buka rumah makan. Itu apa Pak Haji suruh buka rumah makan? Saya suruh dia buka rumah makan, nasi bungkus 6.000. Mana ada untungnya? Saya bilang, saya nggak mau untung. Dia mau menghargai uang. Rumah makan 6.000. Datangan orang datang beli nasi ramai. Tak ada untungnya sedikit pun kata dia. Tapi sejak itu dia sayang dengan duit. Kenapa? Karena dia mesti mengatur belanja pagi, bungkus karyawan, mengatur perekonomian uang. Tak ada untungnya. Tapi saya dapat untung besar Pak Ustaz. Apa? Dia menjadi sayang dengan uang. Uang ada di dalamnya. Ini yang sekarang. Kalau dia ulang tahun kita berikan laptop, ulang tahun kita berikan mobil, ulang tahun kita kasih rumah, ulang tahun kita berikan leontin. Maka terbentuk dalam pikirannya, kalau sayang ada makna, kalau sayang ada uang, kalau sayang ada benda. Ketika tidak ada hadiah berarti tak sayang. Yang salah siapa? Ustaz pula yang salah. Ini kan tak sedapnya. Jadi sebetulnya kalau arsitek salah bangun jembatan, insya Allah bisa bangun jembatan satu lagi. Tapi kalau kita salah sudah membentuk ini, nah. Dulu kami kalau pulang main-main bawa anak burung. Musim panen padi di sawah menguning, banyak burung-burung. Nampak sarang burung tempua jatuh. Kalau tak ada berada takkan tempua bersarang rendah, sarang burung tempua di atas pokok kelapa. Tapi pada saat padi menguning dia jatuh turun ke bawah. Tinggal anak-anak bawa pulang ke rumah. Beda orang tua kami dengan orang tua kawan. Mereka dibiarkannya sama burung dimainkan, tapi tak tuh. Bawa balik ke sarang tadi, naikkan ke batang kelapa itu, kau kasih dia beras yang sudah direndam kasih. Hasilnya makan. Nah begitu mak, dia juga punya mak. Kalau kau pisahkan dia dengan mak, kau pun nanti jauh dia dari mak. Mau kau punya dia? Juga dia kan merasakan perasaan orang lain. Di jalan kami, saya dengan almarhum. Kebetulan di depan saya itu ada orang cacat, maaf, di bawah. Jadi masih anak kecil belum sekolah. Dia tengok lah, dia tengok. Tengok lama-lama maju dia. Sampai sekarang, walaupun umur saya udah tak salah sebut. Udah bapak ber-3 tahun. Tapi setiap melihat itu, entah di airport, entah di stasiun bis, entah sedang ceramah, asal nampak saya itu, ingat saya itu.
Kata almarhum, jangan tengok. Maju dia. Jangan buat tengok lama-lama. Kalau mau mengasihi orang duit, jangan kau kasih langsung. Jatuh harga dirinya, titipkan melalui orang lain. Itu tidak dididik. Jadi pendidikan itu yang luar biasa. Al-madrasatul ula, pendidikan yang utama. Alhamdulillah, saya kenal dengan Azhar Sipaguri ini pulang tahun 2008 dari Maroko ke Pekanbaru. Macam-macam telepon berdering. Si Mas Kupang, siang malam tunggu panggil. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bisa kami pakai jam 9 besok? Ada di Pekanbaru dulu. Ada satu lagi telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz ceramah di tempat sekolah? Biasa ceramah di sekolah. Bisa. Ada Sipaguri di jalan-jalan ini ya. Datang saya. Rupanya tidak menceramahnya sekolah. Menceramahi emak-emak yang anaknya sekolah. Pertama ramai jamaah. Lama-lama tinggal 3. Pernah yang paling kritis saya ingat satu setengah. Satu ibu tu, satu lagi ibu tu ya cuma tertidur. Tapi saya tak pernah mengeluh, tak pernah saya tersinggung, tak pernah saya meracun, tidak. Walaupun 3, walaupun 1, saya tetap ajarkan tafsir itu 1 jam. Habis itu tanya jawab, habis itu pulang. Rupanya begitu cara Allah mendidik saya, supaya kau nanti Abdul Somad bisa ceramah walaupun tak ada orang. Akhirnya sekarang saya sering ceramah tak ada orang di TV. TV suruh kawan 60 episode, mana ada penonton? Saya berdua sama kamera. Mana berat? Kadang saya senyum, kadang saya menangis, kadang kalau ditonton orang lain pakai CCTV, itu banyak. Kita sudah biasa. Cara Allah Subhanahu Wa Taala mendidik biasa. Macam-macam. Maka kita didik mereka supaya mereka siap setelah kita tidak karena kita tak sama dengan mereka. Kalau ibu manjakan mereka, sayang anak bukan diletakkan di celah kerja. Nanti kalau dia mau pergi ke ITB dilepas apa tidak? Kalau dia dapat beasiswa ke UGM, Universitas Gajah Mada dilepas apa tidak? Insya Allah. Saya takut nanti dilepas, tiba-tiba pas dia mau berangkat jalan. Jangan lepas dia dengan tetesan air mata. Berkubahnya belajarlah. Nah, nanti kalau akan menjadi anak soleh yang menolong agama. Dia akan jadi polisi, jadi tentara, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, gubernur, bupati, wali kota, presiden, menteri, direktur, entrepreneur, apapun jadinya. Tapi cita-cita utamanya adalah menolong agama Allah. Itu. Jangan dipesankan 5. Aku minta kau 5. Sarjana, kerja, punya uang, punya rumah, punya mobil. Habis. Akhirnya dia akan korupsi, dia akan makan haram, hantam promo, pijak ke bawah, tanduk ke atas, sibuk ke kiri. Ini untuk mencapai itu. Aku udah capek menyekolahkan kau mesti sekolah. Nanti kalau kau sudah berhasil, punya dapat duit banyak, belikan aku rantai sebesar rantai sepeda motor. Ibu pesankan ke dia, 9 bulan 10 hari kau kandung nak, 2 tahun kau kususukan nak, meregang nyawa aku melahirkan kau nak. Aku tak ingin kau mati makan hak. 9 bulan 10 hari dikandung, 2 tahun disusukan hanya cuman menjadi calon penghuni neraka jahanam. Nauzubillah. Nasihat saya mungkin tak masuk, tapi nasihat ibu. Kenapa Ustaz dari tadi ke ibu? Mana yang mengandung itu ibu? Bapak yang pernah coba-coba celana. Luar biasa.
menjadi manusia yang cerdas, maka insya Allah di atas sebab ini mereka tidak hanya dimasukkan fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, tapi di sini mereka dididik Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Dulu sebelum orang kenal saya, kalau saya parkir di depan, jalan kaki saya dari pintu depan itu kemari, semua anak-anak itu menyalami saya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bukan dia kenal saya, bukan saya belajar. Dia tak ada belajar sama saya. Dia bukan murid saya, tapi dia dididik di sini untuk menghormati orang. Sekarang bertamu kita ke rumah orang, anak-anak yang cuek di sini, asik dengan dia. Salam ini nak, bukan dia dulu. Tangan dia balik gini kan sudah gitu cuy. Itu true story itu. Ternyata maka apalah artinya badannya berotot, sehat, berprestasi kalau dia tidak menghormati orang tua, kalau dia tidak memuliakan tamu, kalau tidak menghargai alim ulama. Betul apa betul kata saya? Maka jadikan dia orang-orang yang cerdas. Ada orang tinggal di rumah tipe 4L. 4L itu lu lagi. Malah Ustaz nih, baru ceramah 2 kali ke Jakarta, lu pakai dulu lagi. Sangat sempit. Tiba-tiba dia mau beli kerupuk. Terkejutlah kami. Hah? Kau mau pindah rumah di pinggir jalan? Tidak. Terus kerupuk itu mau kusulap menjadi rumah tahfiz. Dia tetap tinggal di rumah kecil itu dengan anak istrinya, dan dia mau sulap itu menjadi rumah tahfiz. Cerdas. Karena kalau dia buat rumah ini pusat menjulang tetangga, paling dia tempati selama anak belum nikah. Setelah anak menikah, kita pun tua. Kalau sudah tua naik tangga itu tahu sendirilah. Ujung kaki tak boleh menabrak tangga. Asal tabrak tangga stroke. Jadi itu apalah aku ambil itu, tak somad. Aku sudah tetap di sini. Nanti anak-anakku nikah. Kita kalau udah tua ini maunya rumah kamar itu dekat dapur, dekat kamar mandi, dekat tempat makan, dekat TV, dekat dulu. Lebih bagus lah ini jadi rumah tahfiz Quran. Cerdas. Sekarang orang banyak hidupnya ini tak tentu arah. Akhirnya mati. Setelah mati baru dia sadar. Ya Allah, kalau kau kasih aku hidup lagi sedikit aja tambahannya Allah. Kok pikir nyawa ini sih ulang? Cuma air galon aja dianggapnya itu. Ya Allah, kasih lagi hidup walau sejenak. An-nasunian, manusia ini menjadi orang tidur panjang. Orang kalau sudah tidur pasti mimpi. Kalau sudah bermimpi pasti mengigau. Jadi sekarang banyak orang mengigau jadi orang kaya, banyak mengigau jadi orang terkenal, banyak mengigau jadi pejabat. Semua yang ada kita lihat ini nyata atau tak nyata? Nyata. Air minum ini nyata, bunga-bunga ini nyata, jabatan ini nyata. Yang tidak kita lihat sekarang adalah fiksi, tak nyata. Mana surga, mana neraka, mana alam barzah, mana malaikat mungkar nakir, mana malaikat malik ridwan, mana azab, tak ada. Tapi nanti dibalik Allah Subhanahu wa taala, neraka itu nyata, malaikat itu nyata, dan alam ini menjadi fiksi, ilusi, tak nyata. Mana yang lebih lama? Nyata yang ini atau nyata yang di sana? Tapi banyak orang lupa, sangkanya nyata ini yang berkekalan, nyata yang di sana. Maka berapa lama perbandingannya? 50.000 sanah. Sehari di sana sama dengan 50.000 tahun perjalanan. Maka kita didik anak-anak yang cerdas. Orang cerdas apa lagi itu Pak Ustaz? Anak SMP, SMA bisa pula 42 juta. Betul, tapi kita mau mereka istiqomah insya Allah. Amin. Saya khususkan waktu dalam sebulan, Sabtu
Sabtu kedua tiap bulan saya ajak sahabat-sahabat untuk membagikan beras sembako fakir miskin keliling Pekanbaru. Saya bilang tak bisa kita biarkan ini, dan tidak akan dituntut kita di hadapan Allah. Kita bagikan, kita tak kaya, kita tak banyak duit, maka kita memfasilitasi. Ada orang yang banyak duitnya saking bingungnya, Ustaz, ini kalau tak Ustaz ambil duit itu campakkan ke Indonesia ini. Tengok kalian. Dan kami tak ada mengambil manfaat seperak haram. Tak ada. Karena ini Yayasan Tabung Wakaf Umat murni semuanya dibalikan. Tak ada ambil sekian persen, sekian persen. Dia bilang dari awal kalau mau sanggup lillahi ta'ala, ayo kita jalan. Tapi kalau tak sanggup, nanti kita berkelahi gara-gara ini. Kalau berkelahi gara-gara duit kita tak apa, berkelahi gara-gara duit orang. Tiap jalan, ya tanda tangan. Fakta integritas kita balikkan ini kepada umat. Dan kita membagi ini tak ada tujuan politik, tak ada tujuan mencari suara, tak ada tujuan apapun tidak. Semuanya murni supaya jangan sampai apa itu sesuatu itu ceramah aja. Allahi yukadzibubiddin, fadzalika allazi yad'u al-yatim. Marilah kita bersedekah. Pernah sedekah? Enggak. Alhamdulillah ada sebab ini termasuk yang mensupport. Dulu membantu membawa uang ke Palu, sampai ke Palu duit ini bawa. Saya mengantarkan langsung ke Palu. Tahu apa itu Palu kan? Artil. Likuifaksi Palu. Bisa pula berjalan tanah itu sampai berkilometer. Habis rata rumah semua. Berjalanlah batang kelapa 4 batang berpindah. Dulu Somad batang kelapa itu di sana. Sekarang di sini. Ini batang iya. Terus apa masalahnya? Ini sedang terjadi konflik. Siapa yang punya batang kelapa? Kata yang satu dia tanah. Kata yang satu tanah. Dia bilang pindah. Apa yang mana ke sana? Dia udah pindah sini. Pindah. Di atas tanah itu ditancapkanlah bendera warna putih. Tancapkan putih. Saya tanya, ini bendera-bendera itu apa? Di bawah setiap bendera itu rumah dan orang meninggal. Datang Azhar Subabudi mengirimkan, turun kami ke sana mengirimkan bantuan. Masuk saya ke kampung suku Talangma, suku Akit, Batang juga bantuan dari Azhar Subabudi. Ini sekarang Yayasan Tabung Wakaf disupport lagi oleh Azhar Subabudi. Maka insya Allah anak-anak yang dari SMP SMA alah bisa karena kalau dari SMP SMA dia sudah terbiasa berbagi begini, nanti setelah dia kuliah di kampusnya dia akan itu lakukan. Andai dia menjadi pejabat, dia pula yang akan mengajak nanti. Dan kami berharap andai mereka jadi orang berhasil, sukses entrepreneur, mereka pulang ikut mensupport dakwah ini insyaallah. Amin. Pas jam 10. Ternyata kalau kita ceramah di dekat orang yang cerdas itu tak terasa waktu. Tapi kalau ceramah dekat orang ngantuk, asal mata waktu itu berdiri manusia. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilapan. Ala hadirinnya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna narsalu ilaika bi ilahi surat al-Fatihah. Anti yassirlana umurana dengan kemuliaan surat al-Fatihah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Wa taqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami ya Allah. Tuballigh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami ya Allah. Allah mansur ikhwanal mujahidin al-mustad'afin
mustad'afina di Palestin. Bantu tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah. Allahumma dabbir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuh-musuhmu, islahkan musuh kami, musuh saudara kami ya Allah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Tolong kami karena Engkau lah sebaik-baik penolong ya Allah. Allahumma hafaz abna'ana wa banatina min kulli su' wa syarr. Jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat yang tercela. Allahumma dafa'na al-ghala wal wabah wal fahsya wal riba wal zina wal munkar wasfiqu wal mukhtalifata wal mihan. Allahumma minha wa batan min baladina hadha faslah wa min budal muslimin ammah. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min as-salihin wa as-salihat. Hafazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wa liwalidina, kedua orang tua kami. Wa limasyayikhina, tuan-tuan guru kami. Wa li asatidatina, para ustaz kami. Wa liman hadarana, semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa rabbina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.